Kalau seorang sufi mengatakan bahwa jalan menuju Tuhan itu sebanyak tarikan nafas dan bangunnya. Ya. Kita boleh sepakat, boleh juga tidak sepakat Ya. dengan pendapat tersebut. Tapi setiap kita, Mas Nur, pasti dia sadari atau tidak, diakui atau tidak, ada kerinduan terhadap agama, Mas Nur. Ya. Ini juga kita masing-masing tentu punya perjalanan terhadap apa itu agama, apa itu Tuhan. Kali ini kita akan membahas bersama Mas Nur Jabir terkait kebutuhan manusia terhadap Tuhan, terhadap spiritualitas, terhadap agama gitu, Mas Nur. Nah, sebagian orang lagi-lagi di barat ya, Mas Nur, mengatakan bahwa agama itu udah nggak relevan gitu. Marx misal, religion is opium, agama itu candu. Tapi bagi sebagian orang juga mengatakan agama itu justru daya hidup gitu, Mas Nur. Kalau Mas Nur sendiri berpendapat gimana Mas Nur? Agama dalam kehidupan perannya? Nah, sebenarnya begini, memang kalau kita sadari ya, coba kita lihat kenapa kita Muslim. Karena orang tua kita Muslim. Itu yang paling basic sih ya. Kita nggak usah terlalu teoritis gitu. Jadi kemudian kenapa orang lain jadi Katolik, orang tuanya Katolik, kenapa yang satu Kristen, orang tuanya Kristen, kenapa yang satu ya, itu harus kita sadari. Makanya itu disebut dengan facticity. Nah, facticity itu maksudnya memang satu sisi kita itu dibentuk oleh budaya. Itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Kita secara kebetulan lahir di budaya itu. Artinya kalau gitu Mas Nur setuju bahwa agama ini ada konstruk sosial kan, Mas? Jadi begini, satu sisi harus kita sadari, kita hadir terlempar dan itu sesuatu yang kita tidak sadari gitu. Dan kita tidak inginkan juga, Mas? Iya, maksud bukan tidak inginkan, mungkin tidak kita sadari, lebih tepatnya kita tidak sadari. Gitu. Maksudnya saya tahu-tahu lahir dari rahim seorang Muslim. Kita nggak mau milihnya, nggak ditawari gitu. Nggak ditawari, nggak memilih dan seterusnya, dan ya itu memang sesuatu yang terjadi. Nah, dari sisi ini itu disebut dengan facticity. Facticity itu maksudnya agama dalam konteks budaya. Agama dalam konteks budaya. Nah, seharusnya kalau ini kita sadari, kita harus beralih menuju agama yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan menjawab atas pertanyaan. Saya selalu menghubungkan itu, menjawab pertanyaan saya. Dan nah sehingga begini, sebenarnya apa yang dimaksud dengan agama, Mas? Nah, itu dia. Ya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan agama? Karena agama itu adalah bukan sesuatu yang kita konsepkan. Jadi agama itu adalah satu bentuk pengalaman. Coba kalau kita lihat Rasulullah itu, keberagaman itu adalah semuanya experience. Di Gua Hira dia dapat wahyu. Perjalanan hampir semua realitas itu adalah pengalaman, dan pengalaman itu adalah konteksnya wahyu. Nah, kadang kita tidak membedakan antara agama dalam konteks konsep, gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran, dengan agama sebagai satu bentuk experience, pengalaman. Saya menitik beratkan agama itu adalah pengalaman. Gitu. Artinya dengan agama itu sebagai sebuah pengalaman, seseorang akan merasakan nikmat ya, ada kenikmatan-kenikmatan. Iya, dia akan sendiri. merasakan sesuatu, apa fungsi dari agama. Seperti itu. Jadi dia akan berinteraksi, berdialog dengan agama itu sendiri, Mas. Betul. Gitu. Pak, ada hadis yang menarik ya dari Rasulullah. Beragamalah kalian seperti beragamanya seorang nenek tua. Bayangkan, Mas. Gimana itu? Iya. Dan itu saya lihat itu hadis eksistensialis. Lagi-lagi hadis eksistensialis. Kenapa? Karena begini. Saya lama berpikir, Mas, ini kok Rasulullah bilang begini ya? Beragamalah kalian seperti beragamanya seorang nenek tua. Coba perhatikan nenek tua. Nenek tua itu tidak pernah berpikir tentang konsep-konsep gagasan. Kalau gini mungkin memperdebatkan takdir itu apa, qada itu apa, qadar itu apa. Nah, mereka itu hidup dengan takdirnya. Di pengalaman itulah dia menemukan takdir. Di pengalaman itulah dia menemukan qada. Di pengalaman itulah dia menemukan mana agama. Gitu. Tapi transmisi ilmu agama ini kalau kita tidak konsepsikan bagaimana maksudnya? Karena ada sisi kandungan pengetahuan gitu ya.
Bukan itu maksudnya. Saya tidak menafikan konsep gagasan itu, bukan. Cuma itu bukan agama. Itu adalah Itu konsep pengetahuan agama. Nah itu. Jadi harus dibedakan antara Iya. agama sebagai sebuah pengalaman Iya. dan agama sebagai sebuah konsepsi gitu kan. Kayak gitu. Nah kadang kita tidak bisa memisahkan, Mas. Nah sehingga begini, kalau saya baca buku seolah saya paling alim gitu. Kalau saya tahu konsep-konsepnya seolah saya paling alim, kan? Padahal tidak seperti itu gitu. Baca Ibnu Arabi udah merasa setara dengan Ibnu Arabi gitu. Iya, kayak gitu. Iya. Makanya menarik loh konteks itu. Azdadul imanan, imannya bertambah apa sih? Apakah karena saya baca buku agama iman saya bertambah? Kan tidak. Kan? Jadi agama menurut Mas Nur ini adalah harus dialami Mas Nur ya? Alami. Ya, mungkin- Alami, disitulah kita menemukan ma'rifat. Yang saya selalu mengatakan ma'rifat itu pengalaman ya, seperti itu Mas. Artinya ada dialog antara kita dengan agama yang kita yakini. Kita yakini. Di situ mungkin akan ada pertanyaan, akan ada di sisi lain kita ada ekspresi kerinduan, kita Ya. ada jawaban, kita juga akan menemukannya Ya, di situ. di situ. Jadi beragama secara lebih aktif gitu Mas Nur. Iya. Tapi mungkinkah pertanyaannya seseorang itu tidak beragama Mas Nur? Mungkinkah seseorang itu menolak agama? Mungkin saja, dan faktanya ada kok. Ya. Tapi bukankah ketika orang itu, ini diskusi ya, kalau orang itu menolak agama, dia akan membuat dalam tanda kutip agama baru, karena dia akan membuat aturan-aturan yang menurut dia ya ini yang dia butuhkan. Gitu. Mungkin begini, esensi agama adalah Tuhan, esensi agama adalah spiritualitas. Jadi mungkin dia tidak ingin ada sesuatu objek yang disebut absolut, maha kuat, maha daya dan seterusnya itu mengatur kehidupan dia. Tapi secara kalau kita mau jujur, pasti orang akan merasakan bahwa ada suatu kekuatan di luar kita yang adikudrati Mas Nur. Tapi mereka Entah itu disebut apa? Dan mereka menyebutnya energi. Ya, kita beda bahasa. Iya. Ada yang menyebut energi, ada yang menyebut apa suatu kondisi suung atau segala macam. Hanya bahasa aja yang berbeda. Iya. Artinya. Tapi esensinya beda loh Mas. Esensinya beda. Esensinya beda. Beda kalau saya mengatakan itu Tuhan. Beda kalau saya mengatakan itu energi. Itu pasti punya konsekuensi yang berbeda. Karena begini, ketika saya mengatakan dia Tuhan, berarti dia selain dia hadir dalam segala realitas, dia punya personalitas. Tapi kalau saya hanya mengatakan energi, dia tidak punya personalitas. Ya kan? Dia tidak punya personalitas. Meskipun nanti perdebatannya apakah Tuhan punya personalitas atau tidak, tapi yang jelas kalau saya menyebut Tuhan berarti saya menyebut sosok. Dia ada wujud yang kemudian asal dari segala sesuatu, gitu Mas. Kalau kita melihat sisi positif agama itu, sebenarnya seberapa penting sih agama bagi hidup seseorang atau hidup kita itu Mas? Nah, memang kalau cuma urusan dunia nggak penting Mas. Kalau ukuran dunia nggak penting, kata Mas Nur. Iya, karena begini, ternyata orang-orang yang tanpa agama juga hidup kok, gitu kan. Dan mereka lebih makmur dan seterusnya kan. Kalau ukurannya itu ya. Kalau ukurannya itu, makanya ada ukuran lain. Ada ukuran lain. Ukuran lain itu adalah kalau saya pribadi dia menawarkan keabadian. Bahwa hidup itu bukan cuma di dunia materi. Setelah kita mati ada kehidupan baru. Setelah itu kita berjalan lagi menuju kesempurnaan. Dan menurut saya dia memberikan suatu bagi saya pribadi agama itu menghindarkan saya untuk tidak berpikir secara absurd, nihilis, begitu Mas. Artinya ada tujuan di balik suatu. Ada tujuan dan dia memberikan harapan. Dia memberikan harapan kepada saya bahwa misalnya kalau saya di dunia, saya harus sadar bahwa banyak hal yang sangat absurd. Gitu. Banyak hal yang sangat absurd. Nah, bayangkan kalau hal-hal yang absurd itu ternyata tidak terselesaikan di dunia, Mas. Misalnya keadilan, gitu kan? Ternyata banyak orang gitu brengsek dan dapat hidup yang nyaman luar biasa. Kemudian hidupnya itu mendapat penghormatan luar biasa, Mas, bayangkan gitu kan? Ini sungguh tidak masuk akal kayak gitu. Kalau tidak ada kehidupan selanjutnya. Saya jadi teringat salah satu kisah sufi ya. Kisah sufi itu bisa benar, bisa anekdot gitu. Suatu ketika ada anak muda gitu yang dia pintar, ganteng gitu, dia akan dikorbankan untuk jadi santapan raja gitu. Ketika di muka tiang gantungan,
si anak ini ketawa, dia nggak menangis. Rajanya bingung, kok kamu ketawa gitu. Dia bilang, ya bagaimana saya nggak ketawa gitu. Raja yang harusnya melindungi saya ini malah ingin memakan saya ya. Saya pasti ketawa aja karena pasti ada sesuatu di balik ini, yaitu yang di alam lain itu Mas Nur. Ya. Ini para sufi mungkin ingin Ya. mengingatkan juga bahwa ada sesuatu yang melampaui alam ini gitu, Mas Nur. Iya betul. Karena memang kalau kita secara logika, secara masuk akal, masa iya ada Tuhan tapi kayak gini? Tuhan ada di mana gitu? Nah, orang-orang yang ateis kadang juga mengkritiknya dari situ. Katanya maha kuasa, kenapa tidak diangkat semua penyakit, misal kayak gitu kan? Nah, cuma sebenarnya agama ini juga memiliki daya dorong, Mas Nur. Artinya ada sisi kreativitas, ada sisi harapan yang itu diberikan juga oleh agama gitu. Setuju Mas Nur dengan hal ini bahwa ada daya dorong positif sebenarnya yang diberikan oleh agama selain sekedar urusan akhirat gitu. Artinya untuk urusan memakmurkan dunia, agama juga punya peran yang signifikan gitu Mas Nur. Tentu, khususnya kesehatan mental ya. Ada satu, saya lupa apa, Emil Durkheim atau siapa tokoh sosiolog, kata dia minimal agama itu adalah diperlukan untuk manusia punya kesehatan mental. Biar dia ini bisa keluar dari stres dan seterusnya, minimal kata dia. Jadi meskipun sosiolog itu tidak menganggap begitu penting agamanya, tapi kata dia minimal gitu, minimal agama itu bisa membuat orang tidak stres ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita bahas lebih jauh, sebenarnya agama itu punya fungsi yang luar biasa sebenarnya. Dan hal yang paling utama itu tadi, agama itu sebenarnya kalau dia berjalan dengan baik, dia terdepan dalam menyusun membawa nilai-nilai moralitas. Tapi seringkali orang yang mengaku beragama ini terjebak pada sebatas ritualitas atau masalahnya. Iya, seperti itu. Jadi agama ini udah direduksi menjadi sekedar baju, sekedar yang terlihat. Gimana? Banyak saya ini menarik ya, tugas Nabi dalam Al-Quran, tugas Rasulullah itu ada 3. Yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yuzakki. Di ayat lain didahulukan tazkiyah, yuzakkihim wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Jadi ada 3. Pertama, tugas Nabi itu mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah, mengajarkan tazkiyah, pensucian diri. Nah, sayangnya 3 ini ya, orang lebih fokus kepada kitab saja. Yu'allimukumul kitab. Dia merupakan hikmah, dia merupakan tazkiyah. Padahal ini tugas Nabi loh. Jadi kalau kita selalu mengaku al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi, tapi sayangnya yang dia jalankan cuma yu'allimukumul kitab. Hanya sebatas pengetahuan aja. Pengetahuan aja. Itu yang saya maksud, bahwa kebanyakan kita menganggap itu sebagai konsep, agama sebagai konsep, karena dia cuma yu'allimukumul kitab. Kalau dia teruskan, itu masuk pengalaman. Hikmah itu pengalaman, tazkiyah itu pengalaman. Kayak gitu. Nah, dan kita akan melihat keluasan realitas ini kalau kita punya hikmah dan kita punya tazkiyah. Jadi kalau cuma yu'allimukumul kitab, kita akan melihat sesuatu itu sempit ya, karena kita hanya melihat sesuatu itu tanpa ada benteng hikmah di belakang yang memberikan kita keluasan melihat segala sesuatu itu, karena di belakangnya ada hikmah dan tazkiyah tadi. Sebenarnya orang banyak berhenti pada sebatas pengetahuan ya. Pengetahuan, yu'allimul kitab saja. Jadi seringkali orang menyudutkan agama, itu dia ilmu agamanya tinggi tapi kok begitu ya. Itu ya. Agama dalam konsep pengetahuan. Padahal kalau kita misal merujuk juga William James ya, yang salah satu pakar yang klasik gitu ya, Varieties Religious Experience. Di situ juga agama sebagai pengalaman personal ya. Artinya kegelisahan seseorang, pencarian seseorang itu ada patternnya sendiri-sendiri, ada perjalanan masing-masing. Dan kalau udah ngomongin sebagai perjalanan, ya kita tidak perlu menghakimi perjalanan orang lain gitu. Betul. Dan itu ada relasi pencarian sebenarnya dalam agama, pencarian atas Tuhan. Yang kata Rumi, di mana-mana kekasih itu dicari dulu lalu ditemukan. Tapi kekasih ini beda, ditemukan dulu lalu dicari. Itu esensi perjalanan, Mas. Jadi kita menemukan Tuhan dalam diri. Nah, setelah kita menemukan, baru kita beranjak menuju ilahi yang tak terbatas. Yang menarik ini kayak fenomena di Jakarta gitu ya, dan mungkin kota-kota besar gitu Mas Nur. Ketika orang-orang itu udah
dia tercukupi secara kebutuhan gitu ya. Saya perhatikan itu banyak orang yang sindrom untuk rindu pada nuansa agama gitu ya. Entah itu dia datang ke tabligh akbar atau ke kajian-kajian, itu saya lihat itu menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat modern ya. Gimana kalau Mas Nur melihat itu sesuai dengan para psikolog sih. Ketika umur semakin ini ada kebutuhan-kebutuhan ya spiritual itu semakin tinggi karena begini mereka sudah dapatkan ingin mendapatkan yang lain ya. Dia ingin mendapatkan sesuatu, dia akan bertanya begini, so what gitu kan? Lalu yang saya dapatkan ini sebenarnya apa, untuk apa kan? Nah di situ itu ada, dia akan menemukan kehampaan. Nah saat dia menemukan kehampaan dia akan mencari sesuatu yang mengisi kekosongan dirinya. Nah biasanya makanya di kota-kota besar tasawuf laku. Karena ada kekosongan tadi, meditasi laku, yoga laku, tabligh akbar laku, kejawen laku. Semua pokoknya ada dimensi spiritualitas dia akan begitu. Cuma penekanannya kalau saya adalah the whole life, semua kehidupan kita ini adalah mencari diri kita. Kayak gitu. Ujung-ujungnya yang kita cari adalah diri kita sendiri. Artinya sebanyak apapun ilmu pengetahuan, kalau dia tidak membuat kita kenal terhadap diri kita, ya, itu tidak punya nilai sih untuk apa. Ini jadi kayak hadis Nabi ya. Siapa yang mengenal dirinya? Menarapan nafsa, apa-apa. Mengenal dirinya, Tuhannya. Nah, jadi dan semua yang kita lakukan ini kan, saya kalau ketemu teman-teman, saya selalu bertanya. Misalnya teman-teman saya aktif politik, saya akan bertanya, sebenarnya ujungnya ini mana? Setelah saya tanya dia pasti terhenyak sejenak. Lalu ketawa lagi. Saya cuma bilang, Anda tidak perlu menjawab sekarang. Jadi setiap saya bertemu kawan lama, saya cuma bertanya itu. Ujungnya apa? Gitu. Untuk ini, karena dunia ini seperti kita main bola, Mas. Itu kan, main, tahu-tahu selesai. Oh, selesai ya. Gitu. Al-Ghazali punya analogi yang menarik, Mas. Ini kayak kita sedang mimpi gitu. Pada saat kita mimpi, ya mimpi itu begitu nyata gitu. Tapi begitu kita bangun, kita baru sadar itu mimpi gitu. Nah, jangan-jangan kita yang seolah-olah nyata ini ternyata mimpi gitu. Jadi kayak hadis Nabi ya, yang mengatakan bahwa an-nasu niyamun iza matu intabahu. Kebanyakan manusia tertidur, mereka sadar saat mati. Oh, ternyata kemarin mimpi gitu. Ini yang jangan sampai terjadi, Mas. Iya. Dan tasawuf saya kira memberikan tips yang luar biasa untuk mengaktifkan diri, Mas. Iya. Karena kalau kita beragama hanya sebatas ritual, hanya sebatas ikut-ikutan, ujungnya akan hampa juga, Mas. Hampa juga karena begini, dia akan berhenti hanya sebagai rutinitas. Tapi ini bukan berarti kita mengabaikan ritual loh, jangan dipahami begitu ya. Nanti sama sekali nggak biasa. Cuma maksud Mas Nur adalah di balik ritual yang kita jalani, kita tahu mengapa kita melakukan itu, ada kehadiran hati gitu maksudnya. Sehingga pada saat kita menjalaninya, kita juga mendapatkan yang Mas Nur sering bilang, makrifat itu. Cuma bagaimanapun juga kita sebagai manusia yang di muka bumi ini, kalau jujur dan kita butuh sesuatu yang spiritualitas sebenarnya. Iya. Nah, tanpa yang spiritualitas itu apa maksud akan hampa ya. Iya. Dan kata William James ini sebagai kata penutup maksud di segmen ini, dia bilang bahwa kebahagiaan manusia itu kalau dia berkawan dengan kawan yang agung. Kawan yang agung itu great socius, itu maksud James adalah Tuhan ya. Cuma ya mungkin karena William James ini juga biar nggak kelihatan bertuhan banget, dia menyebut dengan kawan yang agung. Terima kasih Mas Nur. Terima kasih Mas Ray. Teman-teman, nanti kita akan bahas dengan lebih jauh di segmen selanjutnya. Kalau ada komentar tidak sepakat dengan pendapat kita, silahkan. Ini bukan khotbah Jumat Mas Ray. Kalau khotbah Jumat selalu benar. Ini monggo ada komentar agar kita juga saling belajar gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.